Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfikar Alinanda. Di sini saya dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2022 yang mana ingin mempresentasikan salah satu tugas dari Mas Jun, yaitu metode penelitian kualitatif yang kebetulan modelnya itu penelitian semiotika. Nah, teman-teman, sebelum memasuki presentasinya, ada baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, memasuki bab 2 yaitu metode penelitian semiotika, di mana semiotika itu secara pengertian yang artinya semiotika. Kalau misalkan dari bahasa Inggris itu semiotik, berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu semion yang berarti tanda. Nah, semiotika ini dapat dikatakan juga sebagai tanda. Nah, karena kan semiotika ini diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure, yang mana secara etimologi itu ya dia mengartikan bahwasannya semiotika itu sebagai ilmu yang mengkaji tentang tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial. Nah, selanjutnya itu de Saussure juga mengelaborasi sebagai hubungan tripartit, yakni tanda sin yang merupakan gabungan dari penanda signifier dan petanda signifier atau petanda tersebut gitu. Nah, dalam semiotika juga ada diakronik dan sinkronik. Nah, apa sih diakronik dan sinkronik itu? Nah, secara linguistik, diakronik yaitu adalah cabang linguistik yang mempelajari evolusi dan perubahan bahasa dari waktu ke waktu, di mana pendekatan ini menekankan pada aspek historis dan perkembangan bahasa, serta bagaimana bahasa berubah dan berevolusi seiring waktu. Nah, linguistik sinkronik adalah cabang linguistik yang mempelajari bahasa pada satu titik waktu tertentu, tanpa memperhatikan perubahan historisnya. Nah, pendekatan ini fokus pada struktur dan fungsi bahasa dalam konteks tertentu pada saat yang sama. Nah, kalau misalkan diintegrasikan antara diakronik dan sinkronik ini, ada kesambungan di mana meskipun sering dianggap sebagai pendekatan yang berbeda, linguistik diakronik dan sinkronik ini saling melengkapi, di mana studi sinkronik dapat memberikan gambaran rinci tentang struktur bahasa pada titik waktu tertentu, sedangkan studi diakronik dapat memberikan konteks historis yang menjelaskan bagaimana struktur tersebut terbentuk dan berubah. Nah, dalam semiotika juga kita mengenal dengan penanda dan petanda, di mana penanda adalah bentuk fisik dari tanda yang dapat dirasakan oleh panca indera seperti kata, suara, atau gambar. Sedangkan petanda itu adalah makna atau konsep mental yang diasosiasikan dengan penanda. Nah, secara keduanya itu bersama-sama membentuk tanda yang digunakan untuk berkomunikasi dan menyampaikan makna dalam berbagai konteks. Sehingga penanda dan petanda ini menjadi salah satu pelengkap gitu kan. Saling melengkapi lah antara petanda dan penanda ini. Petanda sebagai makna atau konsep mental yang diasosiasikan, sedangkan petanda ini menjadi yang melengkapi bagaimana komunikasi itu dan menyampaikan makna secara dalam bentuk konteks apapun. Nah, dalam language atau bahasa itu kan merujuk pada sistem bahasa secara keseluruhan, yang mana dalam pikiran kolektif pada penutur bahasa, nah ini mencakup aturan atau tata bahasa dan struktur yang mendasari bagaimana penggunaan bahasa, sehingga language ini adalah aspek abstrak dari bahasa yang melibatkan konvensi dan norma yang diikuti oleh komunitas bahasa. Nah, ada juga parol, di mana parol ini merujuk pada penggunaan bahasa secara konkret oleh individu dalam situasi nyata, dan ini mencakup segala bentuk ekspresi bahasa termasuk berbicara, menulis, dan gestur yang dilakukan oleh penulis. Intinya dalam semiotika ini penanda dan petanda saling berhubungan. Dan dalam semiotika ini ada language dan parol juga, itu intinya. Terima kasih.